luar biasa ya. Sekali lagi, gimana kabarnya? Yes, luar biasa. Nah, Dede, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita beribadah, berapa baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah membangunkan kami di pagi hari ini ya Bapak, untuk mulai ibadah sekolah minggu kelas playgroup. Bimbinglah kami, jagalah kami ya Tuhan. Semoga ibadah sekolah minggu kelas playgroup kami ini akan belajar berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Bimbinglah kami agar tidak mulai kemana-mana, agar tidak mengobrol, agar diam, fokus dengan ibadah tersebut. Ini adalah kami serahkan padamu ya Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya kita serahkan kepada Kapiko. Ayo Dede semua, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kau lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ayo Dede semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan pujian dengan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik semua, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Yuni. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Yuni bisa menjumpai adik-adik semua di minggu keempat bulan Maret ini. Adik-adik nggak terasa ya, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Maret ini. Adik-adik, kita patut bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kita ada pada bulan ini dalam keadaan yang baik semua karena pertolongan Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Meskipun melalui online, kami percaya Tuhan Yesus tidak terbatas untuk memberkati dan menjangkau kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang duduk manis dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, pada saat pagi ini kita mau belajar dari Lukas pasal 8 ayat 1-3 dengan perikop perempuan yang melayani Yesus. Adik-adik, Kak Yuni bacakan untuk kita ya.
Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa menceritakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, judul dari firman Tuhan kita hari ini yaitu Gereja Tanpa Diskriminasi. Adik-adik, sebelumnya Kak Yuni mau nanya, gimana kabar adik-adik hari ini? Baik, puji Tuhan. Udah pada mandi dong ya adik-adik. Kak Yuni mau tanya, kalian masih ingat nggak nama teman kalian yang ada di kelas balita? Oke, kalau masih ingat, kira-kira ciri-cirinya gimana ya? Kulitnya putih, atau sawo matang, atau kuning langsat. Terus rambutnya panjang, rambutnya keriting. Nah, adik-adik, satu orang dan yang lain itu berbeda ya adik-adik. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda, beraneka ragam antara satu dan yang lainnya. Adik-adik suka nggak sih sama perbedaan itu? Suka dong, karena keberagaman itu menciptakan suasana yang begitu menarik. Seperti yang adik-adik bilang tadi, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya panjang, pendek, bergelombang, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, adik-adik, itu semua tidak lepas dari kuasanya Tuhan. Bahkan ya, usia antara kita aja berbeda. Usia adik-adik sama usia kakaknya, sama teman-temannya pasti berbeda ya. Nah, itulah keberagaman ciptaannya Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu tidak? Pada zamannya Tuhan Yesus dulu, ada anggapan bahwa perempuan itu tidak boleh melayani. Karena apa? Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus itu sering bepergian dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan juga perjalanannya itu tidak peduli mau siang, sore, malam, subuh, melewati gunung, melewati lembah, sungai. Pokoknya pelayanan Tuhan Yesus itu kemana-mana deh. Nah, makanya orang-orang pada zamannya Tuhan Yesus itu menganggap bahwa perempuan itu tidak boleh ikut melayani. Tapi di dalam perikop ini, terutama di Lukas pasal 8 ayat 1-3, bukan mengatakan hal yang seperti itu. Justru di perikop ini dikatakan ada Maria Magdalena, ada Yohana yang juga ikut melayani Tuhan Yesus. Terbuktikan bahwa Tuhan Yesus itu menerima semua orang yang mengasihi Dia. Nah, perempuan-perempuan ini tadi, perempuan-perempuan yang sudah ditolong sama Tuhan Yesus, baik yang sembuh dari sakit penyakitnya, baik yang diganggu sama roh-roh jahat, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan. Dan Tuhan Yesus tidak melarang mereka saat mereka melayani Tuhan, seperti yang ada di ayat 3 tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan siapapun, baik laki-laki, baik perempuan, baik itu orang dewasa, anak kecil. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan. Tuhan Yesus senantiasa mau menerima pelayanan kita, mau menerima doa kita, mau menerima penyembahan kita dan puji-pujian kita. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk kita saling membatasi. Justru jadikan sebagai anugerah kita untuk dapat mengasihi, menghargai, dan menghormati sesama kita. Nah, mulai sekarang kalau mau bekerja sama, kalau mau bermain, adik-adik tidak boleh membedakan.
baik perempuan, baik laki-laki, karena kita semua ini diciptakan sama di mata Tuhan. Kita punya kesempatan yang sama, kita punya hidup yang berharga. Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah adik-adik, singkat ya firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan bahwa kami semua memiliki hak yang istimewa dalam melayani Tuhan, baik sebagai anak laki-laki, anak perempuan, orang dewasa yang baik, perempuan, laki-laki, kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup kami diberkati Tuhan dengan talenta, dengan potensi, biar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mama papa kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami, berkati juga kota kami, berkati gereja kami, berkati bapak pendeta kami, juga berkatilah kota ini dan negara kami Indonesia, terutama di masa pandemi ini. Beri kami kesehatan dan tutup bungkus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mulai dari sekarang, yuk kita harus belajar menghargai semua orang di sekitar kita, berteman dengan siapapun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Apakah adik-adik merasa terberkati? Ayo Kak Piko undang makin berdiri kembali. Kita akan menyanyikan pujian dari lagu Dia Harus Makin Bertambah. Terima kasih Kau telah membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau akan membimbing kami seterusnya dalam kesehatan, kepintaran, dan berkat-berkat Kau berikan pada kami. Ini doa kami serahkan padamu Tuhan. Amin. Adik-adik, bagi yang bukan memberikan persembahan bisa dititipkan pada mama papahnya. Nanti mama papahnya bisa memberikan kepada Kak Valen, Kak Hana, Kak Bagus di saat ibadah di gereja. Terima kasih. Happy Sunday.